Oke, jadi materi kita hari ini kita akan berbicara atau kita akan membahas mengenai low power wide area network. Kalau mungkin kita runut ke belakang di pertemuan sebelum UTS kita sudah membahas mengenai protokol komunikasi di IoT yang berjenis wireless personal area network atau WPAN. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah protokol yang jenisnya low power wide area network. Oke, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan di perkuliahan ini. Yang pertama adalah overview LP1, apa itu LP1, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian seperti yang saya tugaskan juga di Google Classroom, apa saja sih ketika kita mendesain LP1 itu konsideran apa aja yang menjadi isu yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain sebuah jaringan yang berjenis LP1. Kemudian nanti akan kita bahas juga beberapa protokol, terutama saya nanti akan memfokuskan ke protokol yang saat ini agak banyak dipakai, yaitu LoRa dan LoRaWAN. Oke, saya akan mulai dengan melakukan overview LP1. Jadi apa sih LP1? LP1 ini kepanjangannya adalah Low Power Wide Area Network. Dari situ sudah bisa kita tebak kira-kira bagaimana sih karakteristik LP1 secara umum. Di situ kalau kita perhatikan ada kata-kata low power dan wide area network. Artinya goalnya di situ bagaimana jenis jaringan ini bisa mendukung komunikasi yang rendah daya di satu sisi, tapi di sisi lain tetap bisa mendukung komunikasi yang areanya luas. Jadi by definition, a wireless wide area network technology that is specialized for interconnecting devices with low bandwidth connectivity. Jadi memang jenis jaringan nirkabel yang dikhususkan untuk menghubungkan banyak device dengan bandwidth yang kecil dengan fokus pada range sama power efisiensi. Jadi memang fokusnya dua, range sama power efisiensi. Gimana caranya bisa mendukung komunikasi yang luas tapi tetap hemat daya. Nah, LP1 ini umumnya beroperasi pada mostly unlicensed. Jadi memang banyak yang pakai frekuensi yang tidak terlisensi. Biasanya di bawah 1 GHz. Contoh misalkan kalau LoRa itu ada dua alternatif, teman-teman bisa pakai, maaf, 3 alternatif, bisa pakai 433 MHz, 868 sama 915. Kalau teman-teman bandingkan, ini berbeda dengan pemilihan frekuensi pada Wi-Fi sama Bluetooth. Kalau Wi-Fi bisa dua opsi, 2,4 sama 5 GHz, sementara kalau Bluetooth sekitar 2,4. Nah, baik 2,4 sama 5 itu masuk klasifikasi ISM band. Sehingga untuk menggunakan frekuensi itu kita nggak perlu melakukan perizinan. Nah, ini agak berbeda dengan kalau kita pakai LP1. Karena umumnya di bawah 1 GHz, maka untuk memakai ini sebenarnya harus ada izinnya. Sebenarnya harus ada izinnya. Cuman mungkin sampai saat ini dari Kominfo Pusat itu belum mengatur regulasi terkait dengan frekuensi untuk yang LP1. Nah, untuk LP1 sendiri ada banyak sekali protokol yang masuk klasifikasi LP1. Mungkin di antara banyak itu ada 3 yang paling banyak dipakai saat ini. Satu LoRa, kemudian yang kedua adalah Sigfox, dan yang ketiga adalah NB-IoT. Nanti kita bahas lebih detail apa sih perbedaan antara 3 jenis protokol ini. Oke, nah berikutnya yang akan saya bahas di slide ini adalah apa sih kaitan antara bandwidth sama range dan bagaimana kedudukan protokol-protokol yang masuk klasifikasi LP1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah diagram. Sumbu X-nya adalah range, sementara sumbu Y-nya adalah bandwidth. Semakin ke kanan, untuk sumbu X, semakin ke kanan, maka range-nya akan semakin luas, range komunikasinya. Semakin ke kiri, range komunikasinya semakin pendek. Kemudian untuk yang sumbu Y, bandwidth semakin ke bawah, itu bandwidth-nya semakin kecil, semakin ke atas, bandwidth-nya semakin besar. Kalau Anda perhatikan, saya ambil contoh misalkan kalau kita berbicara mengenai Wi-Fi, baik itu 802.11a, BG maupun N, itu rata-rata kuadrannya ada di sini.
Kuadrannya ada di sini. Artinya secara range mungkin tidak sependek Bluetooth, tapi juga tidak seluas LTE. Jadi kalau kita punya satu akses point, mungkin range komunikasinya berkisar antara sekitar 100 sampai maksimal, kalau di indoor mungkin sekitar 200 meter maksimal. Kalau outdoor mungkin bisa sampai 250-an. Nah, itu kalau kita pakai Wi-Fi. Tapi di sisi lain, bandwidth-nya bisa kita anggap bandwidth-nya cukup menengah sampai cukup tinggi ketika kita pakai Wi-Fi. Kondisi agak berbeda bisa kita temui ketika kita pakai seluler. Seluler karena memang konsumsi dayanya juga cukup tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi, dan juga BTS yang ada itu powernya lebih besar daripada akses point dari Wi-Fi, maka dia bisa mensupport range komunikasi yang luas di satu sisi, namun bandwidth-nya juga tetap cukup besar. Walaupun mungkin kalau di head-to-head dengan Wi-Fi, bandwidth-nya masih lebih besar Wi-Fi daripada 4G LTE. Nah, di sisi lain kalau kita kembali ke topik LPWAN, maka LPWAN posisinya ada di kuadran yang sebelah bawah seperti ini. Range-nya luas, cukup luas, tapi konsekuensinya adalah bandwidth-nya jadi kecil. Nah, dengan memperhatikan diagram seperti ini, teman-teman nanti bisa memilih, kira-kira kalau saya ingin melakukan deployment sebuah sistem berbasis IoT, kira-kira saya pakai yang protokol yang keluarganya apa? Mau pakai LPWAN, mau pakai yang jenisnya seluler, atau jenisnya Wi-Fi. Ini semua bergantung dengan aplikasi yang mau di-develop. Nah, kalau boleh dibilang ada 3 parameter ya, yang mungkin kita ingin optimasi. Long distance di satu sisi, komunikasinya luas, high speed sama low power. Ada 3 faktor. Problemnya adalah kita nggak bisa memilih ketiga-tiganya. Kita harus pilih salah 2 dari 3 ini. Kalau long distance sama high speed pasti tidak low power. Kalau high speed sama low power pasti tidak long distance. Atau dengan kata lain, kalau kita pilih long distance sama low power pasti tidak high speed. Jadi ketika nanti kita mendevelop sebuah jaringan, kita perlu memilih constraint apa yang mau kita optimasi, high speed sama low power atau yang lain. Itu bandwidth versus range. Nah, seperti yang teman-teman sudah baca di paper, ada beberapa design goals atau design consideration ketika kita berbicara mengenai LPWAN. Design consideration atau goal yang pertama adalah gimana caranya LPWAN ini bisa support long range. Kemudian yang design consideration yang kedua adalah low power. Di satu sisi long range, di sisi lain adalah low power. Jadi contoh ekstrimnya misalkan kalau saya punya sebuah sensor yang komunikasinya pakai LPWAN, gimana caranya bisa komunikasi itu dengan hanya berbekal baterai AA atau coin cell battery misalkan, itu bisa bertahan sampai 10 tahun tanpa saya melakukan pergantian baterai. Sampai 10 tahun. Ya otomatis perlu dilakukan sesuatu supaya kondisi low power ini bisa tercapai. Kemudian konsideran yang ketiga adalah low cost. Low cost. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendesain atau pabrikan itu bisa mendesain device berjenis LPWAN yang cost hardware-nya itu di bawah $5 per perangkat. Karena memang tujuan utama dari LPWAN ini adalah bagaimana dia bisa memperbanyak perangkat yang nantinya akan dipakai untuk melakukan sensing. Jadi makanya harus didesain supaya se-low cost mungkin. Kemudian konsideran yang terakhir adalah skalabilitas. Bagaimana bisa dia mensupport jumlah device yang banyak, yang secara periodik dia akan mengirimkan data dalam frekuensi yang cukup banyak. Jadi datanya kecil tapi sering. Itu yang biasanya jenis data yang dikonsider di LPWAN. Jadi memang kalau pakai LPWAN, datanya mungkin bukan data-data yang besar seperti image atau video. Datanya hanya data-data yang kecil, misalkan teks atau number gitu ya. Tapi pengirimannya cukup sering. Itu yang dikonsider di LPWAN. Oke, kita akan coba bahas per strategi bagaimana sih LPWAN ini bisa memenuhi 4 kriteria tadi.
Dari sisi long range, ada beberapa strategi yang dipakai oleh banyak protokol berjenis LPWAN. Strategi yang pertama adalah dia menggunakan frekuensi di bawah 1 GHz. Di mana kalau mungkin teman-teman sudah pernah belajar di jaringan nirkabel, semakin tinggi frekuensinya maka dia semakin rentan terhadap atenuasi sama multipath fading. Jadi atenuasi ini pelemahan sinyal. Kalau pakai frekuensinya semakin tinggi, maka efek pelemahannya juga semakin kuat. Jadi semakin sensitif. Multipath fading juga sama. Semakin tinggi frekuensinya, maka efek multipath fading-nya jadi semakin besar. Makanya kebanyakan LP1 ini menggunakan frekuensi di bawah 1 GHz. Kemudian frekuensi di bawah 1 GHz ini salah satu keuntungannya adalah bukan trafficnya ya, penggunanya tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz ini protokolnya banyak. Mulai dari Wi-Fi sampai Bluetooth. Semuanya pakai 2,4 GHz. Otomatis, ya kalau LP1-nya harus pakai juga 2,4 GHz, ya jadi masalah. Ini yang jadi konsideran yang pertama berkait sama long range. Kemudian masih berkait dengan long range, LP1 ini menerapkan beberapa teknik modulasi. Ada beberapa teknik modulasi yang diterapkan sama dia. Teknik modulasi yang pertama adalah teknik narrowband. Kemudian teknik modulasi yang kedua adalah teknik split spectrum. Jadi kalau pakai narrowband, modulasinya data itu akan dikirimkan pada channel yang bandwidth-nya tidak terlalu lebar. Jadi bandwidth-nya sempit, tapi banyak. Itu yang biasanya dipakai di narrowband. Sementara model yang lain atau teknik modulasi yang lain yang dipakai adalah teknik split spectrum. Ini mungkin sudah pernah saya terangkan waktu membahas mengenai PLE ya. Kalau kita pakai split spectrum, kita akan punya channel dengan bandwidth yang cukup lebar. Tapi bandwidth yang lebar itu nanti akan kita pecah jadi beberapa channel yang bandwidth-nya lebih kecil. Nah, pengiriman data itu akan saya lakukan atau akan kita lakukan secara melompat-lompat dari satu channel kecil-kecil tadi ke channel yang lain. Jadi datanya akan disebar ke banyak spektrum frekuensi. Nah, yang pakai pendekatan seperti ini adalah protokol LoRa. Sementara yang pakai narrowband, contohnya misalkan Sigfox, ini yang pakai narrowband. Ini yang long range strategi. Kemudian berikutnya strategi yang kedua yang diperhatikan ketika mendesain low power ini adalah dari sisi topologinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan protokol yang berjenis LP1 itu dia tidak menggunakan mesh, tapi topologinya menggunakan star. Kenapa nggak pakai mesh? Karena kalau teman-teman perhatikan, misalkan di sini saya berikan contoh satu topologi yang berjenis mesh. Kalau mesh berarti ketika kita ingin mengirimkan dari A ke B, maka paket dari A ini akan harus diteruskan oleh node-node yang ada di antara A sama B. Bisa satu hop, bisa juga dalam kasus ini misalkan 1, 2, 3 hop, atau 1, 2, 3 hop, atau 1, 2, 3, 4, 5 hop. Intinya paket akan diteruskan oleh node-node yang ada di sekitarnya sampai ketemu tujuannya. Otomatis node yang jadi perantara di tengah itu harus selalu nyala ketika dia menerima data. Nah, ini pasti akan dari sisi pemakaian atau konsumsi daya, dia pasti akan memakai konsumsi daya yang lebih tinggi daripada misalkan kita setting pengiriman itu langsung dari A langsung ke B. Ini konsumsi dayanya pasti lebih rendah karena tidak harus melewati node yang ada di tengah seperti ini. Oke. Problem yang lain dengan mesh adalah high development cost. Untuk menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain, kita perlu banyak tambahan node. Sehingga secara cost memang lebih tinggi ketika kita pakai mesh daripada ketika kita pakai star. Jadi kalau pakai star, salah satu kelebihannya adalah the devices need not to waste precious energy in busy listening. Jadi kalau pakai star, maka node-node yang lain itu nggak perlu dengerin, ada nggak yang lagi ngirim gitu ya.
Atau karena apa? Karena node yang lain itu tidak perlu berperan untuk memperantarai pengiriman node. Itu salah satu kelebihan ketika kita pakai star dibandingkan ketika kita pakai mesh. Oke, itu dari sisi topologi. Kemudian strategi berikutnya yang masih berkaitan dengan low power adalah dengan melakukan duty cycling. Ini mungkin istilah yang agak baru buat teman-teman ya. Kalau mesh sama star saya pikir sudah tahu lah ya. Kalau duty cycling ini ibaratnya gini. Kalau transceiver saya atau perangkat transmitter sama receiver saya itu nyala 24 jam kali 360 detik nyala terus, maka otomatis konsumsi dayanya tinggi. Maka untuk menghindari konsumsi daya yang tinggi, salah satu strategi yang bisa saya lakukan adalah saya hanya akan menyalakan perangkat transmitter saya ketika dibutuhkan. Jadi dengan duty cycling ini dia allow LP1 and devices to turn on the receiver turn off the receiver when not required. Jadi ketika nggak dibutuhkan, maka transceivernya dimatikan dalam mode sleep, sehingga konsumsi dayanya bisa jadi lebih hemat. Nah, strategi duty cycling ini sangat bergantung sekali dengan jenis aplikasinya, kemudian jenis sumber daya listriknya, dan traffic pattern-nya. Saya berikan contoh misalkan gini, Anda ingin melakukan deployment jaringan sensor untuk mengamati kondisi suhu sama kondisi kelembapan. Nah, kondisi suhu sama kelembapan ini kan sebenarnya tidak berubah secara drastis dalam hitungan detik. Dalam waktu 30 menit pun agak jarang untuk berubah. Paling nggak 1 jam sekali. Sehingga strategi duty cycling-nya adalah perangkat ini hanya akan mengirimkan tiap 1 jam sekali. Jadi 1 jam, jam 6, kirim data, sensing kirim data, sleep, kemudian jam 7 nyala lagi, sensing kirim data, sleep lagi, kemudian sensing lagi, kirim data lagi jam 8, jam 9, dan seterusnya. Sehingga dalam waktu 24 jam, dia hanya akan menyala 24 kali. Nah, itu lebih hemat dibandingkan ketika dia mengirimkan data tiap detik. Kalau tiap detik berarti tiap 1 detik sekali dia harus menyala. Nah, ini bergantung sekali dengan jenis aplikasinya. Kalau suhu mungkin 1 jam sekali nggak berubah. Kalau kelembapan tanah mungkin lebih ekstrim lagi. Kira-kira 3 jam atau 6 jam sekalipun agaknya nggak berubah sepanjang nggak ada hujan. Jadi ini bergantung dengan aplikasinya. Bergantung juga selain aplikasinya juga bergantung di jenis sumber dayanya. Ada jenis sensor yang sumber dayanya bisa kita kasih sumber daya dari listrik. Kalau seperti itu maka dia lebih constraint-nya lebih relax. Artinya mau nyala 1 detik sekali atau 1 jam sekali nggak ada masalah karena suplai energinya ada terus. Nah, ini agak berbeda ketika dia pakai baterai misalkan. Apalagi baterainya, kapasitas baterainya tidak terlalu besar. Maka dia harus sleep lebih lama. Atau juga traffic pattern-nya, jenis traffic-nya seperti apa, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap jenis duty cycling-nya. Nah, mungkin duty cycling ini bisa jadi salah satu topik penelitian yang bisa Anda angkat. Kalau misalkan goal-nya adalah memaksimalkan baterai, misalkan bagaimana sih strateginya kalau saya punya aplikasi seperti ini dengan karakteristik seperti ini. Kira-kira duty cycling yang paling optimal kira-kira seperti apa strateginya. Nah, berkaitan sama duty cycling ini mungkin ada 2 kondisi ya. Ada kondisi uplink sama kondisi downlink. Uplink ini adalah kondisi di mana perangkat sensor node mengirimkan atau mentransmisikan data. Ini uplink. Kalau downlink ini kondisi yang sebaliknya. Dari misalkan gateway mengirimkan data ke sensor node. Kalau uplink sensor node ke gateway, kalau downlink dari gateway ke sensor node. Nah, kalau perangkat itu memang hanya bertugas uplink saja, maka duty cycling-nya, pengaturannya adalah device-nya tadi hanya dinyalakan ketika dia mentransmit. Sementara kalau dia ada downlink-nya juga, maka ada 2 strategi yang bisa kita pilih. Bisa jadi dia akan listen downlink untuk durasi yang pendek setelah transmit. Jadi transmit ke gateway, kemudian dikasih jeda 1 detik, dia akan listen. Ada nggak paket yang masuk? Oh, nggak ada.
Oke, kalau nggak ada, dia akan sleep lagi, kemudian listen lagi, oh nggak ada lagi. Baru kemudian dia akan sleep dalam waktu yang cukup lama. Oke, atau strategi yang kedua bisa jadi dia akan wake up on schedule time. Dia akan wake up pada waktu yang dischedulekan. Jadi misalkan dia hanya wake up 20 menit sekali untuk mendengarkan apakah ada message atau komen dari gateway. Oke, tentu saja sekali lagi ini bergantung juga dengan jenis aplikasinya. Oke, itu strateginya. Kemudian strategi yang lain berkaitan sama low power adalah dengan memanfaatkan protokol medium access control yang sifatnya lightweight. Saya bisa kasih contoh, misalkan kalau di LP1 rata-rata tidak akan menggunakan protokol layer MAC sekompleks CSMA-CA. Kalau teman-teman masih ingat, kalau pakai CSMA-CA, kita harus mengirimkan, sebelum mengirimkan data, maka transmitter harus melakukan sensing. Ada nggak yang lagi ngirimkan data? Nah, problemnya adalah kalau pakai LP1, areanya luas, device-nya banyak. Sehingga mungkin ketika dia sensing waktu itu, dia belum mendengar ada yang pakai frekuensinya. Tapi begitu dia ngirim, mungkin ada paket dari transmitter yang jauh itu sedang dikirimkan. Sehingga peluang terjadinya collision itu tetap ada. Sehingga nggak cocok pakai CSMA. Problem yang lain dengan CSMA adalah, kalau teman-teman masih ingat, ada paket RTS sama CTS. Request to send sama clear to send. Jadi sebelum perangkat ngirim, dia RTS dulu. Ada nggak yang lagi ngirim? Oh, nggak ada. Berarti dia clear to send, dari penerimanya ngirimkan clear to send, mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mengirimkan data, maka dia baru bisa mengirimkan. Nah, otomatis kalau pakai RTS CTS butuh tambahan paket, butuh tambahan komunikasi, sehingga tidak cocok untuk constraint di LP1. Maka biasanya kalau LP1 itu kebanyakan pakai Aloha. Jadi kalau Aloha, dia akan mentransmit data tanpa melakukan sensing. Transmisinya dilakukan secara terjadwal. Ya sudah, pokoknya transmit ya transmit aja. Mau nanti ada collision atau enggak, ya nggak ada masalah. Gitu. Bagi dia seperti itu. Itu strategi low power. Kemudian untuk strategi low cost-nya ada 3 strategi. Mungkin ini saya persingkat aja untuk yang low cost. Untuk mencapai kondisi low cost, biasanya dia reduction in hardware complexity. Jadi kompleksitas hardware-nya dikurangi. Atau kemungkinan yang kedua, infrastrukturnya dibuat minimum. Contoh misalkan kalau di LP1 karena dia topologinya star, maka saya bisa punya satu base station atau satu gateway yang bisa terkoneksi ke tens of thousands. Bisa sampai ribuan atau puluhan ribu device yang terkoneksi ke base station yang sama. Ini salah satu strategi untuk mencapai low cost-nya. Kemudian yang terakhir, using license free or own license band. Bisa pakai license free, kalau memang frekuensi di bawah 1 GHz itu dibebaskan untuk sebuah negara, bisa dipakai, atau pakai own license band. Contoh yang pakai own license band ini yang kalau teman-teman pakai NB-IoT. Jadi kalau NB-IoT ini frekuensinya menumpang pada frekuensi LTE. Jadi dia menumpang pada frekuensinya 4G LTE yang seluler. Makanya kalau pakai NB-IoT harus berlangganan SIM card dari provider. Tahu saya kalau di Indonesia yang cukup gencar kampanye NB-IoT ini adalah XL. Jadi kalau pakai NB-IoT berarti kita ikut frekuensinya XL. Oke, itu beberapa strategi. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo, kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan silakan. Terkait dengan strategi baik low cost, kemudian low power maupun long range. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa? Anugrah. Oke, gimana, Mas? Kalau untuk yang itu, Pak, lightweight medium access control, itu kan dia pakai Aloha. Ya, betul. Jadi kalau misalkan dia collision, paketnya itu nanti dikirim lagi atau bagaimana, Pak? Bergantung. Karena gini, di LoRa misalkan, di situ nggak mengatur dia pakai gimana caranya ada mekanisme retransmisi apa enggak. Setahu saya di layer transport sama networknya nggak ada mekanisme seperti itu. Nah berarti kalau hilang, kalau collision ya sudah hilang.
Kecuali kalau memang di atas layer fisiknya itu Anda definisikan sendiri. Jadi kalau saya ngirim, kemudian nggak nerima acknowledgement, kemudian ya saya kirimkan lagi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Pak. Nah, kenapa mereka pakai strategi seperti ini? Mungkin belum saya sampaikan tadi. Salah satunya begini, LP1 ini biasanya didesain untuk komunikasi yang pengiriman datanya itu sesuai dengan aplikasinya. Saya kasih contoh tadi, misalkan kalau pengukuran suhu, mungkin dia ngirim datanya 1 jam sekali. Ya kalau ngirim datanya 1 jam sekali kan berarti kemungkinan terjadinya collision itu lebih sedikit. Sehingga mereka berani pakai Aloha daripada pakai CSMA-CA. Karena merasa bahwa cost yang dipakai untuk melakukan sensing itu lebih besar daripada cost yang ditanggung ketika terjadi packet collision. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Ya, jadi ya CSMA-CA bagus sih, tapi kalau dalam kondisi seperti ini enggak. Kenapa? Saya nggak punya constraint paketnya harus sampai semua. Oke, jadi pada banyak aplikasi saya nggak punya constraint seperti itu, sehingga ya sudah, loss 1 atau loss 2 paket nggak ada masalah. Di sisi yang lain, aplikasi yang pakai LP1 ini rata-rata jedanya panjang, ada yang jedanya cukup panjang, sehingga memberikan waktu cukup banyak untuk masing-masing node itu mengirimkan data tanpa terjadi collision. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Berkaitan dengan LP1. Pak, Ya. saya Audi mau bertanya tentang yang duty cycling tadi, Pak. Duty cycling, oke, good. Coba di slide-nya. Ya, Nah, ini. itu kan tadi salah satu caranya kan, ada 2 caranya, bisa di listen for short duration after transmit sama wake up schedule time kalau misalnya butuh transmisi downlink kan, Pak? Iya. Itu gimana cara device itu bisa tahu ketika base station itu nge-transmit datanya gitu, Pak? Nah, gini, maksud saya dengan ini, maksudnya yang ini ya Mas ya, listen for short duration after transmit ya? Iya. Oke, jadi gini, device yang terlibat di LP1, end device-nya atau sensor node-nya, itu rata-rata dia kebutuhannya harus bisa uplink. Oke ya, jadi basicnya mereka harus bisa uplink. Oke. Downlink ini adalah yang opsional, jadi opsionalnya dia downlink. Ada mungkin device yang nggak butuh downlink. Saya kasih contoh misalkan gini, saya mau bikin sensor hanya untuk memonitor kondisi suhu sama kelembapan, tapi saya nggak ingin melakukan apa-apa. Kalau suhunya naik ya biarin, pokoknya saya cuma pengen memonitor aja. Berarti kan yang terlibat di situ hanya traffic uplink dari sensor node ke gateway. Kan nggak ada dari gateway ke sensor node. Oke, berarti kan basicnya dia cuma uplink doang. Tapi ada jenis perangkat yang mungkin kita pengen uplink sama sedikit-sedikit ada downlink. Karena kalau Anda perhatikan, kalau kita ngomong sensor node, lebih banyak itu trafficnya adalah uplink. Downlink ini hanya akan terjadi ketika user itu pengen mengirimkan perintah ke sensor node. Baru terjadi downlink. Oke, nah yang dimaksud dengan strategi yang pertama ini yang sampai tanyakan adalah listen for short duration after transmit. Jadi ketika sensornya itu dia hanya akan listen downlink ketika dia habis transmit ke gateway. Oke, jadi saya kasih chartnya di slide selanjutnya ada sih. Nah ini, saya kasih contoh. LoRaWAN yang kelas A, ini dia pakai pendekatan tadi. Jadi ini sensor node-nya, ini gateway-nya. Oke, jadi kalau saya punya paket, maka sensor node-nya ngirim ke gateway. Oke, baru setelah dia mengirim ke gateway, dikasih jeda 1 detik, baru kemudian dia listen. Listen selama beberapa waktu tertentu. Kalau nggak ada juga, maka saya akan sleep lagi. Kemudian saya akan buka channel untuk listen lagi. Selama beberapa detik. Nggak ada lagi, ya sudah. Berarti saya asumsikan nggak ada perintah buat saya. Paham Mas ya? Oh iya. Ya, jadi dia tidak selalu listen. Dia hanya wake up, transmit, listen sebentar, listen lagi, sleep sebentar, kemudian listen lagi.
Setelah itu sleep dalam jangka waktu yang lama. Oke, clear ya? Berarti konteksnya ini cuma untuk kayak sensor itu network doang ya Pak ya? Bukan Iya, untuk komunikasi antar device biasa gitu ya? enggak. Karena Oh memang ya. LPWAN ini bukan jenis jenis keluarga protokol yang dipakai untuk general purpose. Hmm. Beda dengan WiFi seluler itu kan dipakai buat general purpose. Mau Anda pakai buat mengirimkan sensor bisa, kirim gambar bisa, kirim video bisa, dipakai buat browsing bisa. Maka konsideran desainnya akan berbeda dengan kalau kita pakai LPWAN. Paham ya? Iya. Jadi itu yang ketika nanti Anda misalkan mendeploy sebuah jenis jaringan, Anda harus perhatikan, saya mau pakai seperti apa gitu ya. Saya mau pakai untuk jenis apa, untuk aplikasi seperti apa. Itu nanti akan menentukan jenis protokol yang akan dipakai. Oke, good. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Nggak ada? Oke, baik. Saya lanjutkan presentasinya ya. Oke, berbicara mengenai protokol di LPWAN, ada banyak sekali protokol yang berjenis LPWAN. Cuman seperti saya sampaikan di awal, ada 3 yang cukup besar ya, LoRaWAN, Sigfox, sama NB-IoT. Jadi kalau LoRaWAN ini low speed but long range and low power communication protocol. Kalau LoRa ini salah satu kelebihannya adalah it is an open specification, spesifikasinya open, jadi anyone is free to implement protocol themselves on their own equipment. LoRa ini yang proprietary hanya di layer fisiknya. Jadi untuk layer fisik ke atas dia open, tapi untuk layer fisiknya saja dia yang close, yang proprietary. Beberapa bagian dia proprietary, jadi hanya dimiliki lisensinya sama Semtech. Itu untuk yang layer fisik. Layer fisik ke atas dia free, open. Kalau Sigfox dia proprietary networks dan protokol, dia baik layer fisik sama layer fisik ke atas dia juga proprietary semua. Itu kalau Sigfox. Sementara kalau NB-IoT, NB-IoT runs in the mobile telephone radio spectrum. Dan dia kalau NB-IoT dia pakai spektrum atau frekuensi yang dipakai di seluler, khususnya yang 4G. Jadi ada beberapa celah kanal di antara beberapa provider LTE itu yang nggak kepake. Nah itu yang dipakai untuk mengirimkan data di NB-IoT. Oke, itu beberapa jenis protokolnya. Kemudian ini perbandingannya. Mungkin saya fokus ketiga aja, yang lain nanti bisa Anda baca. Yang LoRaWAN dia modulasinya pakai direct speed spectrum, sementara yang Sigfox pakai BPSK, yang NB-IoT pakai FDMA. LoRaWAN frekuensinya sekian sampai sekian, kemudian data rate-nya, mungkin ini bisa Anda perhatikan, data rate-nya kalau LoRaWAN 0,3 sampai 50 kbps, jadi cukup kecil ya. Sementara Sigfox hanya 100 bit per second, kalau NB-IoT agak tinggi bandwidth, data rate-nya dari 0,5 sampai 200 kilobit per second. Jadi silakan Anda perhatikan kalau Anda pengen aplikasi jenis tertentu, kira-kira bisa nggak saya pakai protokol LoRaWAN, Sigfox, atau NB-IoT. Oke, ini perbandingan protokolnya. Nah, berikutnya saya akan coba membahas lebih detail mengenai protokol LoRa dan LoRaWAN. Jadi apa itu LoRa? Jadi gini, untuk LoRa dan LoRaWAN ini kenapa saya pisahkan? Karena memang pada dasarnya ada 2 protokol yang berbeda, tapi saling terkait. Layer fisiknya itu namanya LoRa. Jadi perangkatnya namanya LoRa. Kemudian protokol di atas layer fisiknya namanya LoRaWAN. Jadi ada dua jenis protokol yang berbeda tapi saling bergantung. Jadi LoRa, what is LoRa? LoRa Wireless Modulation Technology, physical layer for long range communication. Kemudian dia low bandwidth dan low battery usage. Kemudian dia beroperasi pada frekuensi 433, 868 sama 915. Oke. Nah, ada beberapa karakteristik dari LoRa. Dia menggunakan CSS atau Chip Spread Spectrum. Jadi pengiriman datanya disebar ke bandwidth kecil-kecil yang dipecah dari bandwidth yang cukup besar. Oke. Kemudian LoRa dia menggunakan spreading, ada yang disebut dengan spreading vector. Jadi kalau nanti teman-teman mainan dengan LoRa, ada satu parameter yang disebut dengan spreading vector. Jadi faktor sebaran.
Angkanya dari 7 sampai 12. Nanti saya tunjukkan kalau saya pakai 7 nanti konsekuensinya seperti apa, kalau SF-nya saya setting 12 nanti konsekuensinya seperti apa. Kemudian LoRa ini seperti halnya protokol LPWAN yang lain, dia juga didesain untuk robust atau tahan terhadap interferensi, kemudian multipad dan padding. Dia tahan terjadinya interferensi karena memang dia pakai CSS, Chip Speed Spectrum. Jadi datanya tidak saya kirimkan pada satu channel saja, tapi saya sebar ke banyak channel. Multipad sama paddingnya karena dia pakai frekuensi di bawah 1 GHz, maka dia lebih tahan terhadap multipad sama padding. Oke. Nah, ini kurang lebih spreading factor dari LoRa. Jadi ini spreading factornya. Kalau Anda lihat, kalau 7, Anda punya bitrate sekitar 5,4 kilobit per second ya. 5469 rata-rata bitrate-nya. Dengan asumsi ini kita menggunakan bandwidth 125 kHz, kita bisa dapat bitrate seperti ini. Kemudian kalau spreading factornya semakin besar, maka bitrate-nya semakin kecil. Tapi signal to noise rasionya lebih kecil, maksud saya angkanya lebih besar, nominalnya lebih besar. Artinya dia lebih tahan terhadap noise. Jadi kalau spreading factornya semakin besar, dia lebih tahan terhadap noise, terhadap interferensi. Tapi di sisi lain bandwidth-nya atau bukan bandwidth ya, data rate-nya atau bitrate-nya lebih kecil. Mungkin untuk menggambarkan supaya lebih jelas, saya akan berikan grafik kurang lebih seperti ini. Saya singkirkan dulu yang ini ya. Oke. Saya berikan grafik kurang lebih seperti ini. Oke. Di sumbu X ini adalah spreading factornya. Oke, yang semakin ke kiri, spreading factornya semakin besar. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, sama 12. Kalau Anda lihat, semakin besar spreading factornya, maka jangkauan komunikasinya semakin luas. Tapi di sisi lain, data rate-nya semakin menurun. Oke. Di sisi lain juga, time on the air-nya itu semakin lama. Artinya gini, kalau SF-nya saya kasih angka yang besar, misalkan 12 ya, saya bisa mensupport komunikasi yang jaraknya jauh. Tapi sebagai konsekuensinya, data rate-nya turun, dan waktu paket di udara itu jadi semakin lama. Jadi time on the air-nya itu semakin lama. Berbeda ketika saya pakai misalkan spreading factor-nya saya kecilkan jadi 7. Maka saya bisa mendukung, mungkin range-nya tidak terlalu luas, tidak seluas yang 12, tapi data rate-nya bisa saya naikin. Data rate-nya bisa naik. Oke. Di sisi lain, paket saya juga nggak akan terlalu lama di udara. Jadi paketnya bisa time on the air-nya lebih sedikit. Itu yang dimaksud dengan spreading factor. Oke, saya tidak akan bahas terlalu dalam terkait sama aspek physical layer-nya karena memang sangat fisis dan sangat matematis sekali. Saya skip aja karena memang bukan bidang Anda sebenarnya. Cuman paling tidak Anda perlu tahu ketika nanti Anda mendesain WSN dengan menggunakan LoRa. Kemudian ada LoRa, kemudian ada LoRaWAN. Jadi kalau LoRa itu layer fisiknya, maka LoRaWAN ini adalah layer MAC ke atas. Jadi LoRaWAN ini adalah protokol komunikasi dan arsitektur yang memanfaatkan physical layer LoRa. Oke, di layer data link LoRaWAN ini melakukan pengaturan channel sama data rate. Nah, data rate-nya LoRa sendiri dari 300 bit per second sampai 5,5 kilobit per second. Oke. Dia support secure bidirectional communication, jadi by default security-nya sudah ada, pakai AES untuk enkripsinya. Kemudian sudah ada mobility dan dia sudah support mekanisme localization. Localization ini saya bisa pakai LoRa untuk melakukan atau untuk menentukan posisi sebuah node. Saya bisa pakai atau memanfaatkan LoRa ini. Nah, ini kurang lebih topologi umumnya LoRa ya. Di sini ada beberapa jenis perangkat. Ada perangkat N-node atau perangkat sensor node. Dia mengirimkan data ke gateway menggunakan protokol LoRa atau LoRaWAN. Kemudian gateway ini akan mentranslasikan paketnya dari paket berjenis LoRaWAN akan dikirimkan ke jaringan
yang jenisnya TCP/IP. Jadi ini non TCP/IP, kemudian diterima sama gateway, kemudian gateway ngirim ke server, itu menggunakan jaringan yang berbasis TCP/IP. Entah pakai seluler, entah pakai Ethernet, backhaul, atau mungkin pakai Wi-Fi juga bisa. Oke, kemudian dari network server, kemudian datanya bisa di-provide ke application server. Kalau Anda perhatikan, dari sensor node ke gateway, dia menggunakan LoRa dan LoRaWAN, kemudian dari gateway ke network server, dia menggunakan TCP/IP SSL yang berbasis TCP/IP, kemudian dari network server ke application server, dia menggunakan TCP juga. Nah, dari kiri ke kanan itu bisa menggunakan IS sebagai protokol atau algoritma enkripsinya. Oke, itu topologi umum dari LoRaWAN. Kemudian ini frame-nya LoRaWAN, nanti bisa Anda baca lebih detail ya. Kemudian berikutnya ini protokol stack dari LoRa dan LoRaWAN. Seperti saya sampaikan tadi, LoRa ini hanya di layer fisiknya, sementara layer MAC ke atas itu pakai LoRaWAN. Di sini ada modulasi LoRa-nya, kemudian regional ISM band-nya, bergantung negaranya pakai ISM band berapa untuk LoRa-nya. Kemudian untuk LoRaWAN-nya sendiri, dia mendefinisikan 3 jenis kelas. Ada kelas A, kelas B, sama kelas C. Nanti akan saya bahas lebih detail apa bedanya device berjenis kelas A, kelas B, sama kelas C. Kemudian baru di atasnya ada layer aplikasi. Aplikasi ini yang nanti menentukan Anda mau develop aplikasi apa. Oke, nah ini contoh deployment arsitekturnya. Jadi kalau Anda mungkin mau deploy atau bikin sendiri perangkat yang memanfaatkan protokol LoRa, mungkin Anda bisa pakai jenis desain seperti ini, topologi fisiknya ya. Anda punya sensor sama aktuator, kemudian terhubung ke aplikasi yang Anda deploy di microcontroller, kemudian aplikasi ini akan berhubungan dengan MAC layer-nya LoRa, kemudian akan berhubungan dengan perangkat LoRa berjenis SX127X, yang umum dijual di Indonesia itu chipsetnya jenisnya SX1276 dan SX1278 kalau nggak salah. Kemudian menggunakan protokol SPI, dia akan berkomunikasi dengan node-nya, dengan perangkat kerasnya. Kemudian antar perangkat keras berkomunikasi di layer fisik, kemudian naik ke atas. Ini kalau gateway berjenis forwarder, kemudian baru di forward ke cloud. Oke. Itu kurang lebih arsitektur fisik kalau Anda mau melakukan deployment LoRaWAN. Oke, nah seperti saya sampaikan tadi, ada 3 jenis kelas di LoRaWAN. Ada yang kelas A, kelas B, sama kelas C. Oke, apa bedanya? Kelas A dan kelas B itu biasanya, kelas A itu biasanya dipakai untuk jenis node sensor yang hanya sensor saja. Otomatis dia most energy efficient karena memang trafficnya sebagian besar dia uplink, downlinknya hanya sedikit saja. Kemudian must be supported by all devices. Jadi semua devices yang mengaku support LoRa, dia paling tidak harus support kelas A. Boleh dia support kelas B sama kelas C, tapi wajib support kelas A. Oke. Kemudian downlink available only after sensor transmit. Jadi untuk kelas A ini, traffic downlinknya hanya bisa diakses setelah dia melakukan transmit, seperti yang saya sampaikan di diagram tadi. Oke, kemudian untuk kelas B, ini biasanya dipakai untuk jenis node yang ada aktuatornya, kemudian bertenaga baterai. Oke, jadi dia energy efficient with latency control downlink. Bedanya A dengan B adalah ada tambahan slot untuk melakukan downlink. Jadi kalau A tadi downlinknya itu cuma 2 slot setelah transmit, kalau B itu ditambah lagi slot untuk downlinknya. Ini bedanya A sama B. Kemudian bedanya lagi dengan yang C adalah, kalau C ini biasanya main power aktuator, jadi dia dikasih powernya bukan dari baterai, tapi dari listrik langsung ya, dari listrik jalur, misalkan kalau di sini ya jalur PLN langsung ya. Atau mungkin jalur dari listrik yang memang daya tahannya lebih tinggi dari baterai. Nah, kalau kelas C, dia bisa transmit, setelah transmit dia akan listen terus. Jadi dia nggak perlu menunggu slot downlink. Jadi downlinknya dia akan nyala terus.
Oke, no latency for downlink communication. Agak berbeda dengan kelas A sama kelas B. Oke. Oke, otomatis dari sisi baterai lifetime, A ini lebih tahan lebih lama baterainya, tapi latensinya lebih besar untuk downlink. Untuk uplinknya sama, tinggal traffic downlinknya saja. Nah, ini contohnya untuk yang kelas A, tadi sudah sekilas saya bahas. Kalau kelas A, saya punya paket, saya transmit, kemudian saya sleep. Setelah saya sleep, kemudian saya akan listen sebentar, kemudian jeda lagi, sleep 1 menit, 1 detik, maaf, kemudian listen lagi. Ini untuk yang kelas A. Kelas B tinggal ditambah lagi slot untuk listennya. Oke, kalau kelas C, maka setelah paket dikirim, dia akan listen terus. Ini bedanya antara kelas A, kelas B, sama kelas C. Oke. Baik, ini contoh use case-nya. Kalau kelas A, mungkin kalau Anda mau deploy smart bin, misalkan tempat sampah yang bisa mengukur berat, kemudian mengirimkan datanya ke gateway ya, berarti kan trafficnya cuma uplink, maka cocok pakai kelas A. Sementara untuk irigasi kan 2 arah, bisa jadi saya atau perangkatnya itu memonitor kelembapan sama suhu secara periodik, berarti kan dia traffic uplink. Tapi di beberapa saat tertentu saya ingin ngasih perintah untuk menyalakan pompa. Oke, tapi kan perintah menyalakan pompa itu tidak dikasih terus setiap saat ya. Artinya dalam konteks ini saya nggak perlu pakai kelas C, tapi saya cukup pakai kelas B aja. Use case yang terakhir untuk kelas C bisa jadi untuk smart lighting. Jadi kalau smart lighting, ini kan kecenderungannya powernya stabil, karena ikut jalur power yang bukan baterai. Maka dalam konteks ini cocok untuk pakai kelas C. Jadi nggak ada masalah kalau pakai kelas C. Oke. Nah, selain LoRaWAN, ada beberapa protokol yang lain. Sekilas saya kenalkan aja, kalau Anda ingin mendalami lebih dalam, Anda bisa baca paper yang saya sertakan di kelas kemarin. Ada Sigfox dan ada NB-IoT. Kalau Sigfox, dia uplink channelnya 100 Hz in 200 kHz band, jadi bandwidth-nya 200 kHz. Kemudian dia data rate-nya memang lebih kecil daripada LoRa. Kemudian kalau Anda ingin data rate yang agak besar, Anda bisa pakai NB-IoT. Tapi memang kalau dibandingkan antara Sigfox, LoRa, dan NB-IoT, NB-IoT ini yang konsumsi dayanya paling tinggi. Seingat saya kalau LoRa dan Sigfox itu konsumsi dayanya 0,025 mA. Anda bisa kalikan kalau node itu jalan 1 jam, kira-kira berapa ampere yang terkonsumsi. Kalau NB-IoT, dia kalau nggak salah sekitar 0,2. Jadi 10 kali lipat lebih banyak konsumsi dayanya dibandingkan Sigfox sama LoRa. Oke, baik, kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi LoRa.